Halo semuanya, kembali lagi di podcast Spiritual Menyapa, Makna Bersua. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan ini akan berkaitan dengan mental health kita. So, kalian para pendengar, jangan lupa di-share ya. Nah, sebelum itu, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Rahman Fajar, Tera 04, dan kali ini aku nggak sendirian nih. Ada temanku yang bernama Dina Hawa. Silakan Dina. Halo semuanya, kenalin aku Dina Hawa, Tera 20071. Di sini aku mau nemenin Rahman ngebahas tentang kebiasaan. Oke Dina, terima kasih. Nah, by the way ya Din, menurutmu tuh kebiasaan itu apa sih? Menurutku, kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis karena telah melalui proses pengulangan yang terus-menerus, sehingga sudah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Kebanyakannya sebuah kebiasaan itu terbentuk tanpa kita sadari sehingga kita sendiri pun nggak bisa langsung mengendalikan kebiasaan yang kita miliki. Gitu sih, Man, menurut aku tentang kebiasaan. Betul banget Din. Jadi kebiasaan itu adalah hal yang kita lakukan secara berulang-ulang yang akhirnya tanpa kita sadari itu jadi kebiasaan. By the way ya Din, kan kita ketahui nih kebiasaan ini ada dua, ada yang baik sama ada yang buruk. Nah terus kalau seseorang ini memiliki kebiasaan yang buruk, itu kenapa ya? Nah, sebelum kita bahas kenapa orang bisa punya kebiasaan buruk tuh, kita harus tahu juga, nah, proses dari pembentukan kebiasaan. Proses pembentukan kebiasaan itu ada tiga. Ada pemikiran, aksi, dan repetisi. Karena tadi di penjelasan tentang kebiasaan aku udah nyebutin kalau pembiasaan itu merupakan proses pengulangan ya, bisa terjadi karena Ya. proses pengulangan. Nah, jadi di proses pembentukan ini yang paling berperan penting di kebiasaan itu yaitu tahap akhirnya itu repetisi. Repetisi Hmm. ini akan tertanam kuat dalam memori kita sehingga respons yang nantinya kita keluarkan akan secara otomatis terbentuk karena suatu pembiasaan. Contohnya aku ambil ada dalam classical conditioning Ivan Pavlov itu tuh dikasih tahu kalau misalkan kalau kita mengulang sesuatu itu secara terus-menerus akan mengubah respons netral. Misalnya aku punya contoh ya, seekor anjing. Nah, seekor anjing ini tuh selalu mengeluarkan air liur ketika mendengar suara lonceng. Kenapa? Karena sebelumnya si majikan dari anjing ini selalu membunyikan lonceng setiap si anjing ini mau diberi makan. Proses pengulangan tersebut yang bikin si anjing ini secara otomatis dapat berubah menjadi kebiasaan karena setiap mendengar lonceng itu dia selalu mengeluarkan air liur. Kayak gitu sih, Man. Oh gitu. Jadi kemungkinan yang mungkin yang kita awalnya tanpa kita sadari bahwa kebiasaan ini hanyalah sebuah kebiasaan biasa, ternyata bisa jadi menjadi kebiasaan yang buruk. Nah, by the way, Adit, terus kalau contoh kebiasaan buruk tuh apa aja sih? Nah, aku punya sih beberapa contoh kebiasaan buruk yang emang sering banget ya kejadian di sekitar kita. Bahkan mungkin pernah kita alamin juga kan. Yang contohnya itu yang pertama itu ada pesimis. Pesimis ini kenapa digolongin sebagai kebiasaan buruk? Karena orang yang pesimis ini cenderung tidak punya harapan baik dan mudah putus asa. Karena itu, pesimis ini orang yang punya sifat pesimis ini tidak hanya mempengaruhi cara kita buat mandang hidup, tapi juga mengganggu kesehatan mental kita. Dimulai dari hilangnya harapan dan rasa putus asa, dan misalkan si rasa pesimis ini selalu eh, di apa ya mas, di selalu ada rasa pesimis di diri kita itu bisa menjadi salah satu gejala gangguan mood. Contohnya aja depresi. Terus Gitu. yang kedua ada kebiasaan yang buruk itu ada perfeksionis. Perfeksionisme ini bersifat multidimensial dan didefinisikan sebagai adanya standar personal yang tinggi dan evaluasi diri
yang keras berdasarkan standar tersebut. Kan orang yang punya sifat perfeksionisme itu kayak pengennya tuh ngerasa eh, selalu apa ya? Kayak misal orang OCD gitu kan, dia selalu pengen ngerasa tertata rapi semuanya. Jadi kayak semua hal itu harus tertata sesuai dengan eh, apa ya? Sesuai dengan apa yang dia inginkan dan emang harus perfect lah gitu. Terus yang Gitu ketiga ada gitu. jarang berinteraksi. Kenapa jarang berinteraksi ini menjadi contoh kebiasaan buruk? Karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang memang sangat membutuhkan orang lain. Kalau misalkan orang itu jarang berinteraksi, maka eh, hubungan sosial antara masyarakat itu akan berkurang sehingga itu bisa jadi kebiasaan buruk. Jadi takutnya nanti dia butuh bantuan tapi akhirnya jadi nggak ada yang nolongin karena emang dia jarang berinteraksi sama sekitarnya, sampai sama sekitarnya pun nggak kenal. Yang terakhir ada pikiran obsesif. Obsesi ini adalah pikiran negatif yang muncul dan tidak terkendali serta berulang akan suatu kejadian masa lalu atau yang sedang dihadapi. Contohnya aja, ada perilaku orang yang suka mengecek HP atau media sosial, terus mereka nggak mau ketinggalan informasi seremeh apapun. Kalau misalkan dia tuh nggak megang HP kayak sebentar aja tuh kayak bisa kepikiran, terus muncul-muncul hal-hal negatif kayak misalkan, aduh kalau nggak buka HP takut kayak ketinggalan info apa nih, kayak gitu sih Man. Kalau dari aku ya karena ini kayak sering banget dialamin sama orang-orang di sekitar aku empat hal ini. Wah, begitu ya. So, kalian para pendengar, jangan sampai ya kalian udah menyendiri, terus sering-sering buka sosmed, sampai nggak bisa lepas, kemudian uh, sangat perfect banget gitu, sampai semua harus tertata rapi gitu. Ya boleh sih rapi, tapi ya jangan sampai terlalu berlebihan lah ya. Betul, kayaknya Oke. gimana cara kita mengelola itunya sih ya. Takutnya kalau yang berlebihan tuh emang nggak baik ya. Betul banget, Din. Oke, by the way, Din ya, aku kan pernah baca tuh sebuah artikel mengenai bahwa ada seseorang di muka bumi ini di mana dia itu bisa berhayal sampai berjam-jam. Nah, sebelum bahas itu, menurutmu tuh menghayal itu wajar gak sih? Kalau menurut aku tentang kebiasaan menghayal itu kayaknya wajar-wajar aja ya. Tiap orang pasti punya hayalannya masing-masing. Kalau menurut kamu gimana tuh? Betul banget, Dina. Jadi, uh, dalam artikel ini disebutkan bahwa jika seseorang ini menghayal, dalam kutip wajar, itu wajar. Kenapa? Karena saat kita lagi menghayal, itu otak kita itu dalam keadaan default gitu, istirahat dan menstimulasi mandiri. Kenapa bisa dikatakan default? Dikarenakan saat kita menghayal itu otak ini nih tidak melibatkan memorinya gitu. By the way, Adin ya, kamu pernah nggak sih dengar ada penyakit di mana seseorang ini akan berhayal sangat panjang dan lama sampai-sampai kehidupannya tuh terganggu. Pernah denger gak tuh? Pernah sih dengar-dengar kayak ada suatu kebiasaan yang nggak wajar kayak gitu. Nah, namanya ini MD atau maladaptive daydreaming, di mana seseorang yang memiliki penyakit ini nih, dia tuh bisa menghabiskan waktunya sampai berjam-jam untuk berhayal doang. Nah, karena dia tuh selalu berhayal, yang mana hayalan ini sangatlah jelas dan fantastis, sampai-sampai mereka itu bisa mengabaikan kehidupan sosial dan tanggung jawabnya. Makanya ini bahaya. By the way, kamu tahu gak sih kenapa orang itu ada ya? Harusnya ada orang yang memiliki MD. Kalau aku sendiri sih nggak tahu ya, soalnya kayak aku baru dengar loh ada orang yang bisa menghayal berjam-jam kayak gitu. Apa tuh?
Nah, dalam artikel yang kubaca nih, mereka menyebutkan bahwa penderita MD ini dikarenakan kehidupan nyatanya mereka itu tuh tidak nyaman. Misalkan mengalami trauma, mengalami kesepian, mengalami kekerasan gitu. Yang akhirnya mereka itu membuat dunia hayalannya sendiri. Namun, ada yang lebih parah daripada MD, yaitu skizofrenia. Oh alah. Terus apa sih bedanya MD sama yang tadi kamu jelasin kalau misalkan ada yang lebih parah dari MD yaitu skizofrenia? Apa sih bedanya MD Nah, sama skizofrenia? yang aku baca dalam artikel ini ada bedanya nih. Jadi kalau yang MD, mereka itu masih bisa membedakan mana dunia yang nyata, mana yang hayalan. Sedangkan kalau yang skizofrenia, mereka itu tidak bisa membedakan. Jadi benar-benar nyatu jadi satu gitu. Contohnya nih ya, yang supaya lebih gampangnya lah dibayangkannya. Kalau orang yang skizofrenia nih, misal dia lagi makan di meja. Nah, dia tuh melihat itu dia lagi makan, tapi dia ditemani oleh teman-teman hayalannya gitu. Sampai-sampai mereka itu gak bisa membedakan itu nyata atau enggak tidak gitu. Oh alah gitu ya perbedaannya Hmm, dari MD dan skizofrenia. Nah, iya. gimana sih kalau kita pengen terhindar ya dari dua hal itu? Nah, di artikel juga dijelasin nih cara untuk terhindar dari penyakit MD ataupun skizofrenia ini. Yang pertama yaitu mengurangi kebiasaan menghayal dengan cara menghindari hal yang memicu kalian untuk menghayal. Jadi cari dan kenali hal apa sih yang bikin kamu trigger untuk menghayal itu. Misalkan kayak buku, toko film, gitu, obrolan gitu. Nah, kalau kamu udah tahu nih, kamu bisa nih cukup kayak pelan-pelan menghindarinya gitu. Yang kedua, latihan mindfulness. Di mana latihan ini akan membuat kalian itu pikirannya itu akan terobservasi gitu. Jadi akan lebih fokus terhadap dunia yang nyata gitu. Jadi misalkan kalau lagi dunia real dan dunia real gitu, nggak sampai ke dunia hayalan gitu. Nah, yang ketiga ini tekan kompulsivitas dengan cara berolahraga ataupun berjemur. Mengapa dengan dua hal ini dapat terhindar? Dikarenakan di saat kita lagi olahraga ataupun berjemur, itu kita akan meningkatkan kadar serotonin, di mana kadar hormon ini akan membuat kita tuh lebih fokus gitu. Nah, yang keempat, ekspresikan diri kalian di dunia nyata. Mengapa dengan cara mengekspresikan diri di dunia real life ini dapat terhindar? Dikarenakan pada umumnya seseorang yang menderita dua penyakit ini nih, mereka itu tuh kesepian gitu, yang disebabkan menyendiri gitu. Jadi kalau kalian dapat mengekspresikan di dunia real life, kalian kan pasti akan bersosialisasi tuh dan nggak akan sendirian dong. Nah, karena itu dapat menghindar dari dua penyakit ini gitu. Jadi untuk para pendengar, jangan sampai kalian merasa kesepian karena menyendiri. Betul nggak tuh, Din? Bener banget, Man. Pokoknya Ya, nih yang lagi dengar podcast ini bener-bener banyak insight baru ya tentang MD dan skizo. Apa tuh namanya tadi? skizofrenia. Nah, Ya, itu. betul Biar sih, kita betul. sama-sama terhindar dari dua hal itu ya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebiasaan baik nih. Tadi kan sudah membahas kebiasaan yang dari sisi negatifnya. Sekarang positifnya nih. By the way, Din, aku denger-denger kamu tuh memiliki tips dan trik untuk membentuk kebiasaan baik ini bukan sih? Boleh nggak tuh di-share? Oke, kebiasaan baik.
Nah, Ya. tips ya dari aku tentang kebiasaan baik. Kebiasaan baik ini wajib dan bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada beberapa kebiasaan baik yang emang sangat benar-benar bermanfaat. Yang pertama, itu ada tidur cukup. Dan yang kedua, makan makanan seimbang dan sehat. Dua hal Wah. ini benar-benar bisa bikin kebiasaan baik itu nggak hanya buat eh, tubuh kita juga ya, tapi itu buat mental kita juga benar-benar sangat dibutuhkan lah. Oh gitu. Wah, berarti kita sebagai mahasiswa yang kurang tidur, makannya nggak dijaga, kayaknya nih bener-bener harus dihapuskan nggak sih kebiasaan ini? Nah, benar. Kan Wah, biasanya wah. kebiasaan-kebiasaan baik itu kan emang bisa, Mm-mm. siapa tahu ya bisa mengurangi kita terkena dua hal yang tadi, MD dan skizofrenia itu. Ah iya bener banget sih. Bener sih, bener juga emang. Oke, tadi kan sudah menjelaskan mengenai kebiasaan baik nih. Kayak tidur yang cukup, gitu kan. Nah, by the way, kalau cara membentuknya itu ada nggak sih tipsnya? Boleh nggak tuh di-share? Oke, aku bakal kasih tips ya buat kalian gimana sih cara membentuk kebiasaan yang baik. Yang pertama, kita tuh perlu tahu kita, tujuan kita secara kuat dan jelas. Hmm? Kemudian kita memulainya. Nah, memulai tujuan itu bisa dari hal-hal yang kecil. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu kapan dan harus memulai apa. Jadi seenggaknya kita tuh udah tahu ya, pertama tuh tujuan dan kita harus memulai hal itu, tujuan kita itu, untuk mencapai tujuan kita itu, nggak harus dari Mm-mm. hal-hal yang besar, tapi bisa dari hal yang kecil. Kemudian diulang. Jadi kebiasaan baik itu bisa terbentuk dengan cara pengulangan. Oh, Jadi langkah-langkah kecil yang tadi itu dibentuk untuk kita lakukan terus-menerus. Sehingga kebiasaan baik itu bisa melekat di diri kita. Kemudian beri ruang kegagalan. Jadi kita tuh jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu eh kayak pengen cepet-cepet lah gitu, jangan buru-buru. Karena semua itu adalah proses dan setiap proses tuh nggak ada yang instan. Jadi easy come dan easy go. Dan yang terakhir adalah konsisten. Kayak gitu sih man tips dari aku. jadi untuk para pendengar, jangan sampai lupa dipraktekin ya tips dari Gina. Jangan sampai lupa, oke? Terus kalau tiba-tiba nih kalian lagi coba, tiba-tiba gagal. Nah, kalian jangan nyerah ya, karena gagal itu wajar. Betul nggak tuh, Din? Betul, wajar Oke. banget. Oke. Nah, kan kita tahu nih, tadi kita bahas tentang mental health nih. Nah, kalau ada nggak sih tips untuk menjaga mental health kita? Oke, ada nih tips untuk menjaga mental health kita. Nah, itu tipsnya bisa dilakuin juga ya buat para pendengar podcast ini. Yang Oke, pertama, siap-siap. kebiasaan pertama itu kita bisa luangin waktu buat refleksi diri. Yang kedua, bersyukur dalam hal-hal kecil. Ketiga, bahagia. Keempat, menjaga pola tidur. 5, kurangin open your sosmed. 6, optimis dan tidak boleh pesimis. Ketujuh, olahraga. 8, dan ini yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Wah, banyak banget ya ternyata kebiasaan di mana kebiasaan ini akan menjaga mental health kita. By the way, Dina, thank you banget telah memberikan informasi ini ke kita. Dan terutama untuk para pendengar podcast yang Gen Z, kalian harus mulai kurangilah membuka sosial media dan penggunaannya ya. Boleh kalian menggunakannya, namun masih di standar yang ya bisa dibilang tidak berlebihan lah ya. Betul nggak tuh, Di? Benar-benar banget. Sebenarnya sosmed itu ya banyak manfaatnya juga sih buat kita, tapi kalau emang dikelolanya nggak baik ya, itu Ya, bisa ngerusak kebiasaan kebiasaan baik kita. bener banget tuh, Din.
Apalagi kan kita kayak pernah nggak sih mendengar bahwa ada seseorang di mana dia itu merasa insecure berlebihan yang disebabkan dia itu sering membuka sosial media berlebih. Betul banget, malah jadi jatuhnya kayak kena mental health gitu kan. Iya, bener banget tuh Din. Oke, karena sudah di penghujung acara, by the way Dina, ada nggak sih kata-kata terakhir untuk para pendengar setia podcast spiritual ini? Kalau dari aku kayaknya jangan lupa ya diterapin dari tadi, kayak hal-hal yang udah aku kasih, kayak tips-tips untuk kita menjaga mental health itu karena emang penting banget ya di era-era sekarang. Dan jangan lupa juga untuk di-share podcast-nya ke teman-teman biar nambah-nambah insight baru buat orang lain. Wah, keren banget nih kata-kata terakhir dari Dina. Oke, selanjutnya aku ada sebuah quotes yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kalian. Quotesnya berbunyi seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua hal alasan yang menghambat itu merupakan alasan yang kita buat sendiri. Yang akhirnya hanya membuat kita tidak bergerak dan tidak dapat mencapai apapun dalam hidup. Itu quotes dari saya. Selanjutnya aku ada sebuah pesan dan permohonan kepada kalian untuk share podcast ini ke circle kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian, ke semua deh sosial media kalian yang semoga dapat membantu teman-teman kita yang di sana yang mungkin lagi butuh sebuah pencerahan mengenai kebiasaan ini dan akhirnya itu kan bisa membantu mereka gitu. Oke, sekian dari saya dan Dina. Kami memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai ataupun tidak mengenakan. Kami mengundur diri. Bye bye. Terima kasih. Dah.